Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih bersama di dalam renungan di pagi hari ini. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang besar yang boleh kami rasakan kembali di pagi hari ini. Tuhan, kami ada karena Engkau senantiasa bekerja dan hadir dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dan kembali beraktivitas itu karena kemurahan Tuhan bagi kami. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami hari ini, izinkan kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap para pendengar dan penonton daripada renungan ini. Tuhan memberikan pengertian dan kiranya kasih Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian bagi setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amin firman Tuhan. Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dan merenungkannya, dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Shalom. Saudara-saudara, tema untuk kita renungkan hari ini adalah jagalah hatimu. Saudara-saudara, berbicara tentang hati adalah berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Mengapa kita perlu menjaga hati? Karena ini yang terpenting di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara semua punya hati, punya organ tubuh hati. Nah, fungsi hati itu ada banyak kegunaannya Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita melihat dari dunia kesehatan, hati sangat penting, sangat perlu di dalam tubuh kita. Tanpa hati maka tidak sempurnalah tubuh kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita di pagi hari ini untuk kita tetap menjaga hati kita. Salomo di dalam kepemimpinannya yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya, kepada orang-orang muda, agar ketika ingin mengalami hikmat Tuhan, ingin mengalami kebijaksanaan, mengerti kehendak Tuhan, maka hal yang harus kita lakukan adalah menjaga hati. Kenapa kita menjaga hati? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita di pagi hari ini, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara-saudara, ketika kita menjaga hati, maka akan ada kehidupan yang lebih baik dari kita, saudara-saudara. Apa yang menjadi alasan Salomo mengapakah kita perlu harus menjaga hati kita selagi kita hidup, saudara-saudara? Saudara-saudara yang terkasih, hati yang pertama, saudara-saudara, hati adalah pusat dari pikiran intelektual. Kenapa? Karena dari hati kita bisa merenungkan sesuatu, kita bisa percaya sesuatu, kita bisa menjanjikan sesuatu melalui hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, makanya kenapa kita mementingkan kita menjaga hati? Karena hati adalah pusat di mana pikiran bisa bekerja. Yang kedua, saudara-saudara, mengapakah kita harus perlu menjaga hati? Karena hati adalah pusat dari perasaan kita. Saudara-saudara punya perasaan, bukan? Setiap kita punya perasaan. Ketika kita tersinggung berarti kita punya perasaan. Ketika kita merasa kasihan berarti kita punya perasaan. Di dalam perasaan tersebut kita bisa gembira, kita bisa sedih, kita bisa senang, kita bisa sukacita dan lain sebagainya. Nah, itu semua berawal dan berdasar daripada hati kita. Maka kita perlu menjaga hati kita. Kalau hati kita lagi galau, maka ekspresi kita akan galau juga. Kalau hati kita sedih, hati kita khawatir, maka yang akan kita nampakkan kepada orang banyak adalah kesedihan. Apa yang keluar dari hati itu yang akan terucap. Apa yang bekerja di dalam hati itu yang akan nampak di pandangan orang. Oleh karena itu menjaga hati itu sangat penting. Kita tidak boleh lengah
di dalam hal ini. Saudara-saudara, yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena itu juga adalah pusat dari kehendak manusia. Saudara-saudara, ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mau bertindak sesuatu, itu adalah pusatnya dari hati. Hati yang membuat semuanya aktif. Tanpa hati, saudara-saudara dan saya tidak akan mungkin menginginkan sesuatu, bukan? Tidak akan mungkin kita bertindak sesuatu tanpa hati yang bekerja lebih dulu, saudara-saudara. Maka kita harus perlu menjaga hati kita. Karena ketika kita memiliki pikiran yang sehat, perasaan yang baik, yang positif, kita melakukan tindakan yang benar, maka kehidupan kita akan lebih baik, saudara-saudara. Kenapa kita selalu melakukan kesalahan? Kenapa kita selalu bertindak akhirnya berujung kepada dosa? Kenapa kita akhirnya bisa menyinggung orang lain? Karena hati kita tidak beres. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kehidupan yang layak? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang baik kalau seandainya hati kita sedang berada di dalam situasi yang sangat-sangat negatif, saudara-saudara? Ini yang harus perlu kita ketahui. Ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan, saudara-saudara, untuk menjaga hati kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya bukanlah hal yang sulit ketika kita menjaga hati kita. Yang paling penting agar hati kita bisa terjaga dengan baik adalah kita menjadikan Tuhan sebagai yang memandu kita, agar hati kita betul-betul diatur oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur hati kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur segala sesuatu yang akan kita lakukan. Tapi biarkanlah Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Agar ketika Tuhan bekerja dalam hati kita, tentu perasaan kita, tentu tindakan kita, tentu pikiran kita, semuanya akan berbuah yang baik. Akan mengeluarkan kehidupan yang baik, akan mengeluarkan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi semua orang. Saudara-saudara, hal yang baik adalah mari minta Tuhan untuk memimpin hatimu. Minta Tuhan untuk bekerja dalam hatimu ketika hati sedang tidak beres, hati sedang khawatir, perasaan tidak betul, pikiran tidak betul, tindakan pun selalu berujung kepada dosa. Yuk minta Tuhan bekerja dalam hati kita. Karena ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita, saya percaya saudara-saudara akan melakukan hal-hal yang pada akhirnya bisa melakukan hal-hal yang benar. Saudara-saudara, bila hati dibaharui oleh Tuhan, ya, maka akan terus mengasihi. Jika hati dibaharui oleh Tuhan, maka pikiran, perasaan kita, segala keinginan kita yang membangun diri, ya, segala keinginan kita itu bisa membangun diri kita dan orang lain. Ya, saudara-saudara, mari lakukan hal seperti ini. Biarkan Tuhan bekerja bagi kita agar diri kita terbangun dan orang lain juga terbangun tentunya. Mari melalui renungan di pagi hari ini, setiap kita yang menonton, yang mendengarkan renungan ini, jagalah hatimu. Engkau punya hati, engkau punya perasaan, engkau punya tentunya ada melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu. Maka sebelum engkau melakukannya, bertindak melakukannya, minta Tuhan memimpin hatimu. Supaya apa yang kau rasakan, apa yang kau pikirkan, dan apa yang akan kamu kerjakan, itu semuanya Tuhan berkenan. Karena tanpa Tuhan berkenan, maka bisa jadi apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, bisa jadi itu berujung kepada dosa. Inilah firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Sebagaimana Salomo menginginkan itu kepada anak-anaknya, demikian Tuhan juga menginginkan kita hari ini untuk kita bisa menjaga hati kita. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tentunya Tuhan yang memimpin hatimu, hatiku, dan hati kita semuanya, agar kehidupan itu betul-betul memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui firman di pagi hari ini, Tuhan memampukan kita untuk memiliki hati yang bersih, hati yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu atas firman-Mu kepada kami di pagi hari ini.
Kami boleh merasakan bagaimanakah pekerjaan Tuhan kepada kami. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan di pagi hari ini bahwa kami perlu menjaga hati kami. Bahwa dengan menjaga hati kami maka kami akan tentunya bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Pimpin hati kami ya Tuhan, pimpin perasaan kami, pimpin pikiran kami dan kehendak kami. Supaya ketika kami meminta Tuhan bekerja, memimpin hati kami, hidup kami, maka kami percaya apapun yang kami lakukan nantinya boleh memuliakan nama-Mu. Berkati kami hari ini Tuhan dalam segala aktivitas yang akan kami kerjakan. Berkati segala sesuatu yang akan kami lakukan. Biarlah usaha pekerjaan kami boleh berhasil dan memberikan kecukupan kebutuhan dalam kehidupan kami. Saya berdoa untuk setiap penonton, saudara-saudara, Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang menonton, mendengarkan renungan ini. Tolong berkati mereka, keluarga mereka dan aktivitas mereka sepanjang hari ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah-Mu yang besar. Kami berdoa untuk setiap saudara, famili, keluarga dan seluruh setiap jemaat Tuhan dalam keadaan sakit saat ini. Kami minta kuasa Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Darah Yesus yang akan memberikan kesembuhan total, dan kami percaya mukjizat itu masih ada, kesembuhan itu masih ada, dan harapan itu masih ada bagi mereka yang sedang berharap kepada Engkau. Dan terima kasih atas anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan pakai terus hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu di dalam renungan online ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Percaya Bapak Ibu semuanya memiliki hati yang sangat bersih, dan kiranya firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita boleh memberkati kita dan akan siap melakukan hal-hal yang benar hari ini. Selamat bertugas, selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan melindungimu, Tuhan memberikan kekuatan bagimu, Tuhan memberikan kesabaran bagimu, dan damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.